Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Ahe. Musik-musik Kenapa ya semua sekali? Mereka ada jalan gitu. Dan ini rombongan gitu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, anak-anak Mama Ira dimanapun kalian berada. Coba ya, kali ini Mama Ira mau bilang terima kasih untuk sahabat Mama Ira namanya Endang. Endang, katanya kemarin seneng ya dengerin aku sama AI ngobrol. Belum tahu dia kejadian syuting sebenarnya kayak apa. Kami ini rambutnya udah kayak alfalfa, udah naik-naik. Aduh, oke. Ya udah, yuk Kika, kita ngobrol yuk. Mau ngobrol apa, Kika? masalah ini dong, kesehatan sekali-kali. Kesehatan, oke deh ngobrol kesehatan. Apa ya? Soal kewanitaan. Kewanitaan. Nggak Ya udah. maksudnya gini, kalau usia-usia kita tuh kan ya, kadang-kadang kan kita juga, oh iya ya Kik ya, kenapa ya? Kok kayak gini ya? Oh iya Ini kali aja. Kak, kayak gini kali. Ah lu sensi. Kadang-kadang kan Oh, oke. Aku tahu sekarang. Gini, kita membahas tentang premenopause saja mau. sistem ya. Ya, Sistem. itu sistem reproduksi. Nah, Ya, oke. Premenopause part of dari bagian sebelum kita jenjang ke fase ke menopause. Ya nggak sih? Kenapa? Aku kurang tengah ya, Ki? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mengalami sebagai perempuan dewasa, ya kita nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Jalani aja tuh semua yang namanya proses premenopause atau perimenopause sebelum masuk ke menopause-nya. Karena biar bagaimanapun juga tidak bisa dielakkan. Bersyukurlah kita sebagai perempuan-perempuan yang diberikan rahmat seutuhnya menjadi seorang perempuan, kodratnya ya sudah diberikan kesempatan memiliki anak dan lain sebagainya. Nanti pada fasenya terakhir premenopause sampai ada ke menopause ya sudah bersyukurlah. Anak sudah berapa? Misalnya gitu kan kita tanyain dong. anak Anda berapa? 4, anak saya banyak ya. Kalau pas masuk menopause ya alhamdulillah anak udah makin besar dan sebagainya. Jadi udah pokoknya kita jalanin aja masalah premenopause itu ya. Jadi benar ya tadi, mungkin salah satunya kalau kita tadi udah ngobrol kan, apa-apa Sensitif. sensi deh. Iya. Ya kita ke sensi aja. Bukan, itu tempat menyenangkan. Ini prosesnya, ciri-cirinya premenopause. 1, siklus menstruasinya semakin tidak beraturan. Iya. Oke, yang biasanya 5-7 misalnya gitu sekarang 3 hari, 4 hari. Oh ya. jadi bukan karena bisa sebulan, Kalau kadang-kadang 2 bulan sekali, 2 bulan 3 sekali. bulan sekali. Oke. Enggak Ada ya? dua hal. Bukan. Ada dua hal. Counternya 2 hal. Oh. Counternya 2 hal. 1, memang ada kelainan, Mhm. ya kan? Itu segera konsul. Cek-cek jadwal ya. Cek-cek jadwal kepada dokter ahlinya, Hmm. ya, ke kandungan biasanya, ke ginekolog. Nah, satu lagi memang periodnya seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya yang normalnya 5 sampai 7 hari ini bisa berkurang, dicegah. makin lama berkurang. Spot, Terus blood spot, spot. kadang-kadang spotnya lebih banyak pada Mm-mm. bloodnya, kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi itu. Terus udah gitu, berikutnya lagi adalah apa ya Ki kira-kira? Memori. Oh iya ya, iya nggak sih? Kita sering lupaan nggak sih? Iya. Premenopause itu suka menyita loh. Kita punya daya kerja. Ya kayak hari ini aja aku lupa bawa handphone. Hari ini aja manajer saya udah jarak jauh, udah harus jalan jauh kemana gitu, lupa bawa handphone gitu. Padahal dia sendiri sama aja biasa. Itu manajer saya, ya nggak ya? Ya Tapi kan? baru kali ini loh. Ya benar. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin Gua aja udah. konsen ke satu hal. Ya udah, kita udah merasa Nggak kayaknya apa-apa kita lah. cukup. Wah, kita masih ingat kok, misalnya kan kayak gitu. Ibu masih ingat, bunda masih ingat, kok segala macam begitu pas apaan nih kita mau ngapain ya, kita suka lupa ya. Oke, jadi memori juga suka distracted. Terus ya gitu, masalah-masalah yang tadi sulit tidur. Yang sulit tidur kenapa? Sering keringetan malam, hot flashes, gitu. Keringatan tuh nggak hanya malam doang kan? Ya, kalau hot flashes tidak harus selalu malam. Tapi kalau keringetan malam hari itu bisa karena curiga karena jantung. You know bahwa progesteron itu juga apa namanya? Kalau progesteron nggak bagus ya, itu kan kehamilan kita juga kurang bagus ya. Ini kalau estrogennya turun, segala macam, itu semuanya tuh bisa mempengaruhi kerja jantung juga.
Gitu. Jadi ya ciri-ciri khasnya sih mirip-mirip ya kalau keringetan malam. Kayak deg-degan gitu ya, deg-degan. Nah, kalau deg-degan itu pasti lari ke jantung. Tapi kalau misalnya kalau sering keringetan malam, terus yang tadi saya bilang hot flashes berlebihan, keringet-keringet yang berlebihan gitu kok. Hot flashnya tuh tengah hari, tiba-tiba wah nggak ada angin dan hujan. Kadang-kadang ya, Mbak Mary kan aku juga sering, Kak kalau misalnya kayak gini, kita kan udah mulai tanya-tanya sama teman-teman. Ya kan kita umurannya udah muda. Gue juga udah mulai kayaknya. Yes dulu dong. Jadi ya maksudnya disambut dengan kebahagiaan aja. Maksudnya ya kalau misalnya kita nggak mungkin. Kesiapan mental kali Ki. Iya, maksudnya kan kita nggak mungkin ganti kulit. Atau menjadi orang lain gitu kan. Iya, maksudnya. Ya oke. Pastilah. Ya, pokoknya ke premenopause itu harus berhubungan dengan ya kesiapan mental juga ya. Balik ke ciri-ciri khasnya lagi. Ke ciri-ciri khasnya ya. Oke, habis itu sebagai perempuan ciri-cirinya premenopause itu adalah apa Kika? Anyang-anyangan gitu bisa. Ya, itu masalah tentang saluran kemih. Daerah pribadi menjadi lebih kering ya, kurang bagus. Lalu libidonya juga semakin menurun ya. Nah, kayak gini-gini ini khusus nih buat bapak-bapak sebelah. Ngobrol kiri atau kanan? Kiri. Bapak kiri apa kanan? Coba dibicarakan dengan pasangannya gitu ya. Tapi secara wise, secara bijaksana ya, nggak ada yang kalau gue lagu gini, kan harus tahu dong kalau gue nggak bisa gitu juga. Ya kan, dibicarakan dengan baik supaya semuanya itu bisa seiring sejalan gitu. Biar happy semuanya. Ya, make them happy. Terus salah satunya adalah bila mana sudah mengalami hal seperti ini, tetap pikirannya positif, makan yang sehat, terus coba dengan cara apa ya, tradisional kan sekarang banyak ya, dengan cara membuat kita menstruasinya jalan lancar gitu kan. Banyak, aku juga alhamdulillah ya kalau misalnya kita rajin nih. Oh iya, kamu rajin tuh apa? Kunyit, jahe, apa lagi tuh semuanya lemon dijadikan satu. Apa lengkuas lah atau pakai jahe. Itu rebus aja. Untuk kesehatan ya, semuanya. Itu kan anti-inflamasi katanya. Ya, anti-inflamasi betul. Bisa juga ya. Pokoknya kembali lagi kepada masalah tentang premenopause, mari semuanya para ses yang ada di sana, ibu-ibu ya, anak-anak perempuan mama yang udah dewasa, nggak usah khawatir, nggak usah kayaknya, wow kayak gue kuat lagi gini dong, gue gimana malah nggak gitu, nikmatin aja, kan kita udah gede, udah dewasa, ya, jadi lebih terbuka lah kita ya, untuk terima semuanya. Lebih ya udahlah, malahan kita juga harus sering baca kali. Ya, kalau literasi kan memperkaya ilmu. Ya udah bacanya sekarang mau orang pinter mau tinggal googling segala juga bisa ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa sharing ini ya, bisa ngasih tahu sama semua para ses. Iya, para ses. Kadang-kadang ya ada bagian orang-orang yang masih malu ke dokter atau malu dengan keadaan dia, padahal ya kalau bisa bismillah aja ya. Seharusnya. Ya, jadi diperiksa. Ya, gitu. Kalau maksudnya omongan AI itu adalah kita tuh jangan tertutup kalau masalah tentang kesehatan reproduksi, terutama bagi semuanya yang punya rencana ya, pasangan-pasangan, terutama untuk ses yang ada di sana ya, anak-anak Mama Ira, anak-anak perempuan ini kalau memang punya rencana memiliki anak ya, sarannya Mama Ira adalah jangan menunggu waktu lebih lama. Kenapa? Kita harus sadar bahwa umur kita akan terus bertambah. Betul. Ya, usia kita bertambah, umur kita berkurang. Lalu kita juga harus tahu setiap orang itu mempunyai situasi kondisi kesehatan yang berbeda-beda ya. Jangan cuma semuanya akan baik-baik aja. It's okay, kita bisa tunggu 1-2 tahun lagi. Belum tentu. Itu atas kuasa Allah lah. Tapi nggak ada salahnya kita sebagai manusia dewasa harus mulai mempersiapkan itu dengan baik. Yeah. Jadi jangan tarsok gitu ya. Jangan sampai telat deh. Begitu terlambat nanti semuanya nyesel ya. Terus berikutnya lagi tadi katanya jangan malu untuk pergi ke dokter kandungan gitu ya. Ke ginekolog. Kenapa? Karena kalau misalnya kita malu untuk masalah reproduksi, kita nggak mau membicarakan keluhan-keluhan yang kita anggap itu adalah suatu hal yang kecil yang ternyata akan menjadi besar. Nah, nyesel belakangan akan lebih susah. Banyak merepotkan lah nanti ya. Jadi sebaiknya kita konsultasikan kepada dokter atau pada ahlinya bila mana kita menemukan kelainan-kelainan ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Bapak, udah oke?
Gak ada masalah bapak-bapak semuanya. Saya ngomong kayak gini. Yang misalnya bapak tahu atau belum tahu menjadi lebih tahu. Nah, ya yang kan? pura-pura nggak tahu jadi tahu kan. Yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu dikasih informasinya lagi, diingatkan lagi pada pasangannya masing-masing. Ya, oke, untuk anak-anak mama yang sekarang ini baru saja menikmati bulan madunya, baru saja menjadi pengantin baru. Ayo kita sama-sama hidup sehat, kita sama-sama punya plan masa depan yang baik, ya kan? Mudah-mudahan omongan saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bapak Ibu semuanya, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaria, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.